Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di Desa Lebakwangi, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Dan Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Ayah Buni Hurip. Rumahnya itu ya berada di tempat terpencil, di ujung pedesaan, di ujung perkampungan, berada di gang sempit seperti ini. Namun rumahnya tuh tak kalah dengan rumah artis yang ada di ibu kota. Tuh rumah putih yang itu tuh, rumahnya itu klasik modern. Kalau misalkan kita lihat dari atas sana, di sana kan jalan desa ya, jalan penghubungan antar desa, sangat menonjol sekali rumah Ayah Buni Hurip ini. Dan kebetulan juga beliau itu seorang kiai, seorang ulama ahli hikmah. Banyak sekali tamu yang berdatangan ke sini dari luar kota, dari dalam kota gitu ya, yang datang ke sini untuk minta berkah kepada beliau atau minta doa supaya dilancarkan usahanya, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan juga jodohnya. Jadi yang jomblo-jomblo nih cocok datang ke sini. Terus yang pengen lancar usahanya dilancarkan, ya bisa datang juga ke sini. Wow, luar biasa sekali ya rumahnya. Jadi bagi para penonton yang penasaran seperti apa kondisi di dalam rumah Ayah Bunter ini, Ayah Buni Hurip ini, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan bagi para penonton yang pengen silaturahmi langsung ke Ayah Buni Hurip, silahkan datang aja langsung ke Desa Lebakwangi atau menghubungi nomor telepon yang ada di layar video ini. Wow, rumahnya itu sangat wah banget ya. Sangat mewah sekali, rumah putih seperti rumah-rumah artis yang tinggal di ibu kota. Dan untuk posisi rumahnya berada di area tebing. Untuk ke sebelah sana merupakan area pemakaman. Dan di sebelah sini juga di samping rumahnya Ayah Bunter ini ada masjid atau musola. Nama masjidnya itu Masjid Merah Delima. Ke sebelah sana itu ada bangunan lagi ya, nggak tahu bangunan untuk apa. Dan kalau misalkan yang sebelah sini, ini untuk rotinan, untuk tempat pengajian, untuk tempat berzikir bersama, istighosahan. Di sebelah sini tempatnya. Dan untuk nama pesantrennya sendiri itu Pondok Pesantren Riyadul Fikar Siliwangi Buni Hurip. Desanya itu Desa Lebakwangi. Jadi jangan sampai nanya alamat lagi ya, alamatnya udah jelas di Desa Lebakwangi. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa silaturahmi kembali nih ke rumahnya Ayah Bunter Buni Hurip. Nah, Mang. Alhamdulillah. Masya Allah ya Kang ya. Kali-kali. Hatur nuhun. Nah, Ayah Bunter ini merupakan seorang kiai ulama ahli hikmah ya Kang ya. Jadi banyak tamu yang datang ke sini bersilaturahmi ke sini. Biasanya kebanyakan dari mana aja Kang yang datang silaturahmi ke sini, silaturahim ke sini? Banyak dari tetangga-tetangga, dari Riau, dari Medan, ya Siantar, Masya Allah, jauh sekali Pak ya. Pekanbaru, dari Lombok, teman-teman saudara. Datang langsung ke sini? Iya, datang. Yang dari Pulau Karimun datang ke sini. Dari Jepang? Riau. Oh, dari Riau. Iya. Masya Allah, jauh sekali berarti ya. Tamunya itu bukan hanya dari teman-teman luar saudara kota, dari Sumatera, dari Lampung, ya lah silaturahmi aja. kebanyakan itu yang datang ke Ayah ke sini mempunyai keinginan atau mempunyai hajat apa, seperti apa gitu. Satu silaturahmi, yang kedua hajatnya macam-macam. Ada yang usaha rumah tangga atau jual beli tanah, pokoknya semuanya aja lah. Semuanya kebutuhannya berarti kebutuhan ya, tergantung hajat orangnya. Iya. Insya Allah Ayah atau Akang di sini membantu dengan doa seperti itu. Dan untuk ini Kang, maaf, ruangannya di sini tuh kan ada masjid ya, samping rumah yang sebelah sini. Iya. Kalau yang sebelah sana itu ada ruangan apa sih Kang? Yang di ujung sana? Masih kosong. Oh, masih kosong. Masih kosong ya.
Berarti ini untuk sholat berjamaah warga sekitar, warga sini. Iya. Di sini. Ke pribadi ya. Lebih ke pribadi. Sama tamu. Kalau tamu biasanya di mana? Ya di sini. Di sini. Oh, di sini. Kalau itu tuh berarti nantinya untuk ruangan apa? Khusus apa? Yang sini, sebelah sini. Iya, yang kaca tuh, yang kaca. Itu difungsikannya lebih ke tempat kumpul-kumpul aja. Tempat kumpul-kumpul. Jadi mungkin rekan-rekan waktu di pondok pesantren kayak gitu. Ya, tamu-tamu. Ya, untuk rekan-rekan sebetulnya di sini, di madrasah sini, dikunci. Lewat sini berarti lewat depan. Di sini. Oh, ini yang tadi saya sebutin tempat istighosahan juga pengajian. Iya. Banyak jamaah. Sang Buyut Bunter. Iya. Itu artinya apa, Kang? Sang Buyut Bunter itu. Incu Buyut Bunter. Ya. Oh, Incu. Jadi Akang itu cucu dari Mimbadi Aulia Buyut Bunter. Iya. Masya Allah. Jadi keturunan Talaga itu Cirebon ya. oh, Cirebon. Berarti kalau misalkan Akang, saya itu panggilnya Akang atau Ayah nih enaknya? Ya, kalau umumnya kan ayah aja ya. Oh, Ayah. Oke. Berarti ini di sini tempat Ayah misalkan mengajar majelis taklim ibu-ibu dan juga bapak-bapak warga sekitar. Iya. Bahkan dari luar juga datang ke Dari sini. luar desa. Dari luar desa. Desa. Dan Masya Allah pemandangannya itu luar biasa ya. Langsung ke pegunungan, area perbukitan, perkampungan di Desa Lebakwangi ini. Dan untuk ini Ayah, mohon maaf, kan kalau misalkan pakar-pakar spiritual gitu ya, saya bilangnya pakar spiritual atau ahli hikmah kayak gitu. Ada yang narib, ada yang nggak narib. Kalau Ayah sendiri gimana nih? Enggak sebetulnya. Enggak. Enggak ada takrifnya ya. Soalnya kalau doa tidak bisa diperjualbelikan. Kecuali dia yang ngasih sedekah. Lalu untuk urusan itu misalkan ada yang takrif mungkin karena pekerjaannya yang ribet. Tapi kalau kita sih enggak main di situ. Seikhlasnya aja. Iya. Apakah ada seperti macam ajimah yang dikasih ke tamu atau misalkan doa wirid yang kayak gitu? Kalau ahli hikmah yang umum biasanya kan sama, pasti ada yang disimpan buat di rumah, yang disimpan buat di tempat jualan, lalu disimpan di misalkan di pesantren lah, kan ada juga bisa. Jadi kalau misalkan di pesantren untuk narik santri seperti itu atau gimana? Ya bil barakah aja. Bil barakah. Lebih ke Allahumma rabbana anzil alaina munzalan mubarakan ma'hadan mubarakan ma'muron bi kasratit talamidi wa talamidah wal jamaah wa anta khairul munzilin, lebih ke situ lah. Berarti ya apa istilahnya itu mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan Ayah bantu doa dari sini. Sebetulnya kalau ajimah itu lil barakah ya. Kalau wiridan itu lil kiroah. Jadi kita nggak fanatik, pasti al-hikmah semuanya bikin azimah untuk keberkahan wiridan untuk dibaca setiap atau sesudah sholat. Itu aja. Pasti hikmah yang umum seperti itu. Tapi kalau misalkan ini yang jarak jauh, Ayah mohon maaf, misalkan dari Sumatera yang tadi, dari Riau atau dari luar Pulau Jawa lah. Dari yang Arab juga ada. Itu waktu duta Arab itu ada yang pernah ketemu dengan saya, datang ke sini juga. Ya, kalau doakan gak terbatas waktu. Misalkan kita doakan dari sini sampai lah, jangankan ke Arab, ke alam kubur juga datang. Benar sekali. Jadi lewat apa media transfer doa ya, transfer doa atau misalkan sekarang mah zamannya media online lah media gitu online. Jadi berobat media online. Iya, jadi kalau bisa. misalkan bisa jadi untuk sedekahnya bisa lewat transfer kayak gitu atau sedekah kemana gitu? Iya, transfer atau tergantung keikhlasan beliaunya aja. Seikhlasnya berarti ya. Seikhlasnya. Boleh lihat rumahnya lagi, Ayah. Boleh, Soalnya kan Ayah ada membahas-bahas di video. Apa itu? Oh, kucing ya. Maaf. Oh, kucing Prabu Siliwangi. Namanya. Oh iya, Masya Allah. Ini kan Siliwangi ya. Oh iya benar. Ini Desa Lebakwangi. Desa Lebakwangi. Iya. Jadi Siliwangi katanya petilasan juga dulu. Petilasan dari Prabu Siliwangi di sini. Ada di sana itu petilasannya.
Makbarohnya itu berarti ada? Ada di sana. Biasa suka diziarahi. Ada di sana. Kalau yang di sini namanya Syekh Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ke atas? Boleh. Kalau sekarang udah banyak perubahan ya Kang ya. 1 tahun ke belakang. Masih gini-gini aja. Masya Allah luar biasa. Ini di lantai 2-nya. Ini ada foto Habibana Habib Lutfi bin Yahya dan juga Habibana Muhammad Rizik Syihab. Iya. Min dzurriyyati Rasulillah. Wah, berarti ini untuk khusus ruang keluarga ya Ayah? Iya. Atau tamu suka yang jauh. Oh, kamar tamu juga di sini? Pengennya di sini di atas ya, kita bawa ke atas. Masya Allah, nah ini luar biasa sekali seperti yang Kang Hakim bilang di awal video waktu di bawah, tak kalah dengan rumahnya artis ibu kota. Ya, rumah klasik Enggak modern, juga. rumah mewah, rumah putih. Enggak juga lah. Dan di sebelah sini ini pemandangannya ini luar biasa nih. Iya, Ya, iya. Masya Allah. Silakan. Izin. Iya, iya. Tuh. Jadi kalau misalkan nyantai sore atau pagi di sini, Masya Allah sekali pemandangannya ya. Kita lihat Gunung Putri. Gunung Putri namanya. Gunung Putri namanya itu. Oh, Di sebelah sana Gunung Putri. berarti masuknya desa? Desa Ciranca, Desa Ciranca. Kecamatan Malausma ya. Dan ini Ayah, kan di video sebelumnya Ayah bilang rumah ini tuh dibangun hanya dengan doa. Ah, gimana nih penjelasan atau ceritanya Ayah? Boleh kita duduk. Boleh, nggak apa-apa. Ya, klarifikasi dengan rumah dibangun pakai doa tersebut karena memang segala sesuatu itu berangkat dari doa ya. Kita orang muslim atau non muslim pun sama. Beliau-beliau semua percaya dengan doa. Doa muhul ibadah, doa saiful mukmin. Doa itu kan senjata orang mukmin. Doa itu kan ibadah. Iya, betul. Makanya kita berangkat membangun itu dari doa. Doa bisa jadi duit. Kalau duit sulit untuk jadi doa, itu aja. Doa bisa jadi duit. Kalau duit tidak bisa mungkin jadi doa. Sulit untuk jadi doa. Sulit jadi doa. Nah, seperti yang untuk mungkin doa bisa jadi duit itu ya ada tamu datang ke sini ya ngasih sodakoh ke Ayah ke sini. Apalagi kalau misalkan santri-santri ke para kiainya itu luar biasa ya takdimnya itu. Mungkin bantu-bantu dari para santri juga. Iya. Untuk kalau misalkan jamaah rutinnya sendiri atau jamaah istighosah itu terbuka untuk umum atau khusus warga sini saja? Untuk umum, orang Majalengka, orang Garut, orang Tasik, Ciawi, orang Kuningan, ya pokoknya terbuka untuk umum aja. Bebas berarti ya? Bebas. Bebas untuk umum. Itu biasanya malam apa atau hari apa? Biasanya dulu malam Jumat, terus digeser malam Kamis, digeser lagi malam Selasa. Sebelum corona itu malam Selasa dan suka ada praktek ruqyah juga ya. Oh, di sini. Kita pakai ruqyah aswaja. Pakai ruqyah aswaja. Karena mungkin kesininya agak terhambat ya paling ruqyah mandiri aja. Lebih ke sendiri-sendiri individual gitu. Masing-masing berarti. Iya. Hanya dikasih tulisan doanya saja atau gimana? Iya, ruqyah umum kan kita baca Fatih, sholawat, sifat, kita baca Fatihah, lalu diiyakan na'budunya kita ulang, lalu baca ayat kursi, wala ya'uduhu kita ulang, baca kulhu, falak, diulang lagi di tengahnya, lalu baca kul a'udzu birabbin nas, diulang lagi di bawahnya. Sama itu ruqyah umum ya, ruqyah aswaja, ruqyah kita semua. Untuk memperbaiki diri kita, menghilangkan jin atau apa itu kalau ruqyah itu? Enggak, kalau ruqyah itu sebetulnya lebih ke kalau bahasa orang tua dulu, jadi jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lompat. Artinya ruqyah itu jampe kan. Yang namanya doa kebaikan, doa baik dari orang tua itu pun sudah termasuk ruqyah. Kita pun pernah buka juga di dalam kitab Tibun Nabawi. Atau kita ijazah dari Tasik juga lah, dari Jawa juga sama ruqyah itu.
bukan berarti orang ruqyah itu karena di tubuhnya ada makhluk halus, enggak. Ruqyah itu untuk ketenangan jiwa, untuk menghilangkan aura-aura yang negatif di dalam diri kita. Bukan makhluk halus aja. Ya, kebanyakan kalau misalkan persepsi orang ya, pandangan orang tentang ruqyah itu menghilangkan jin atau makhluk gaib yang ada di tubuh. Ternyata bukan ya Kang ya? Enggak lah, enggak seperti itu juga. Jadi masyarakat itu dibikin agak jerah kalau kita cerita yuk kita ruqyah. Agak jerah karena merasa bahwa dia akan muntah, dia akan bicara sesuatu tentang pribadinya, rahasianya, lalu seolah-olah di tubuhnya itu ada makhluk halus. Memang kalau ada makhluk halus pasti akan keluar. Tetapi tujuan ruqyah itu bukan ke situ, lebih ke untuk ketenangan jiwa, merefleksi hati. Makanya bisa disebut juga dengan banyu Quran ya kalau ruqyah itu. Air Al-Quran yang dibaca dari ayat Syifa yang 6 ayat tersebut dari Al-Quran. Di antaranya wa yasfi suduru qaumi mu'minin wa syifa'ul lima fis sudur yakhruju min butuniha syarabu muhtalikun alwanuhu fi syifa'ul linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa idza maritu fa yasfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Itu yang namanya ayat syifa untuk ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan sesuatu yang tertuju untuk menghilangkan makhluk halus atau gangguan jin saja, enggak. Tapi penyakit hati pun wa yasfi suduro qaumi mu'minin, penyakit hati pun insya Allah bisa dihilangkan dengan ruqyah. Itu pengertian ruqyah. Masya Allah, itu penjelasan yang sangat detail sekali dari Ayah. Dan kalau itu kan kalau ruqyah untuk misalkan yang penyakit-penyakit non medis, penyakit hikmah atau hati ya. Penyakit medis, penyakit non medis, penyakit dohir, penyakit batin itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Beginilah, kalau obat itu dawa, likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, tapi belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa itu untuk kesembuhan dari dalam keluar, itu namanya syifa. Kalau mencari kesembuhan, berangkatlah ke Allah. Kalau memohon obat, boleh ke apotek atau ke dokter. Ya, betul sekali. Karena yang maha menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah persepsi. Oke, Ayah boleh lanjut ke bawah. Sambil lihat. Siap. Ini. Dan kalau rumah seorang kiai atau ulama itu setiap lemarinya itu dipenuhi dengan kitab. Masya Allah. Berarti ini kamar atau ruangan apa nih? Yang mana? Yang ini, oh kamar, tempat istirahat. Kalau di sebelah sini apa, Ayah? Yang mana? Yang itu, yang kamar juga? Kamar, dibikin kamar. Masya Allah. Ini kamar tidurnya luar biasa sekali, teman-teman. Masya Allah. Boleh saya masuk sini, Ayah? Boleh. Dan seperti biasa tuh, dipenuhi dengan kitab-kitab. Di bawah kitab. Berarti kalau ini juga untuk kamar anak ya, Ayah? Kamar anak aja lah, buat siapa aja. Karena kita jarang ke atas ya. Oh, jarang. Paling kalau ada tamu di sini tidurnya. Berarti anak tuh punya berapa ya? Udah 4. Ini 1 ya. Oh ini ya. Oh ini foto istri Ayah. Iya. Masya Allah, ini anaknya lagi kecil ya. Ini anak yang pertama. Si Kanjeng ya. Oh namanya Aa Kanjeng Ibrahim Brahma. Ya, ini. Yang kedua Neng Ajeng Tasya Mutiara Ilahiyah. Iya. Yang ketiga ini Cep Maher Muhammad Zain ya. Cep Maher Maulana Zain. Muhammad Zain. Ini yang ini fotonya. Oh yang ini. Berarti 3. Yang keempat dia Putri Tajiah yang kecil. Oh yang bungsu berarti. Dan kalau di sini ini tempat apa? Ke WC ya. WC. Dan itu masya Allah banyak sekali kitab-kitabnya ya. Dan kitab-kitab besar semua ini di sini. Masya Allah. Ini. Masya Allah luar biasa. Agak berantakan, malum banyak anak sih. Kalau yang ini Ayah kan banyak mungkin pertanyaan yang jomblo gimana nih? Bisa nggak datang ke sini? Bisa dulu, Ayah bantu gitu, boleh. Kalau yang jomblo ya kita amalkannya kan
banyak di doa hikmah juga, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dikasih doa lalu dikasih air untuk mandinya. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Dimandiinnya di sini atau bisa di rumah? Di rumah aja, di rumah aja. Paling bawa cai air ke sini, air lalu didoakan ya, atau dibikin rajahnya ada kan. Terus dimandikan di rumahnya. Ada yang 7 hari. Kalau kita tulis wa'adzim binasibil haji ya tuka dalam surat Al-Hajj, dibikin ajimah pakai mandi 7 hari lalu dicampur dengan air tanah dari masjid Jame yang suka dipakai Jum'ah. Insya Allah itu mujarab seperti tanah Mekah juga. Itu tata cara kaifiah untuk menghilangkan penyakit jomblo. Ya. Kok ke situ pertanyaannya? Kan emang kalau yang rame-rame itu gimana yang jomblo kan, kalau misalkan yang mencari rezeki itu hal itu udah banyak, tapi kan kayak yang jomblo jarang gitu. Dan kalau ini untuk kan kalau jomblo itu berdekatannya dengan asihan ya. Berdekatnya dengan asihan. Kalau misalkan yang pengen nyandung atau apa gitu itu bisa nggak, Ayah? Bisa juga. Tapi mungkin harus ada izin dari istri yang tua. Seperti itu. Wa in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Kalau nyandung itu memang lebih ke nyandung dengan harta aja lah. Gitu. Karena resikonya besar. Artinya kita harus dituntut untuk adil ya. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Bukan masalah kasih nafkahnya, tapi yang sulit itu dalam adilnya. Betul ya. Yang sulit itu. Kebanyakan adil itu harus ngaji dulu ke kiai. Karena tidak bisa diungkapkan dengan sekilas ya. Waktu, terus keikhlasan, ada keridhaan, kekurangannya, pokoknya banyak tantangannya, banyak resikonya kalau lebih ke bahasa nyandung. Makanya saya itu istri baru satu berarti ada rencana 2? Enggak. Anak sudah 4. Artinya kita cukup 1 aja lah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena kita takut tidak bisa untuk adilnya. Adil yang dituntut dalam ilmu syariat Islam itu. Masya Allah. Karena bukan adil menurut kita ya. Tapi sesuai syariat ajaran agama Islam itu. Karena kalau misalkan adil menurut manusia, poligami kita beda dengan poligami Rasulullah. Itu aja. Iya betul sekali. Ya kalau untuk ASEAN itu kan ada yang suka dibaca dari surat Yusuf ya. Kita baca idqala Yusufu li abihi atau falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza fasarina hadza illa malakun karim. Itu pun ASEAN. Karahayuan kata orang Sunda mah. Allah waj'al mahabbata Yusuf fi qalbi Zulaiha la tadarli farda akalaha bidaumin salim. Itu pun sama ASEAN juga. Pokoknya doa yang dibaca untuk mulus rahayu berkah salamet itu ASEAN, itu aja lah singkatnya. Pertanyaan terakhir mungkin Ayah. Pertanyaan yang terakhir, kalau misalkan datang bertamu ke sini harus ada waktu tertentu atau misalkan bebas mau siang ataupun malam? Kalau malam sebetulnya sampai jam 10 ke bawah. Jam 10 ke bawah ya ada waktunya. Kalau siang bebas, kecuali di waktu-waktu sholat ya. Mungkin sama, kita kan melaksanakan sholat dulu. Lalu istilah gini, kalau orang tua dulu pernah mengajarkan, kalau hari Sabtu itu tidak bisa dipakai untuk membuat azimah atau raja. Itu aja. Tidak ada larangan untuk itu. Mau hari apapun bebas boleh. Hari Sabtu yang tidak bisa membuat azimah dan raja. Katanya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang jauh dari luar kota pengen datang ke sini ya jangan hari Sabtu, diusahain hari Minggu sampai hari Jumat. Kadang-kadang kan keinginan mereka berbeda. Ada yang harus ditulis juga. Secara spontan. Makanya hari Sabtu itu kecuali urgensi ya. Ya betul. Kalau urgen ya bolehlah. Kalau ini ada nomor WA yang bisa dihubungi
ke ayah langsung? Ada. Oke, nomor WA-nya bisa disebutin? Oh, disebutin. 081387837775. 775. Nanti Iya. saya cantumkan untuk nomor WA-nya ayah di layar video ini. Mungkin yang mempunyai kebutuhan khusus ya seperti hikmah dan segala macamnya bisa hubungi ayah langsung. Gini ya, konteks hikmah itu sebetulnya kan kalau ditafsir ilman nafi'an atau uluman ladunian atau uluman ma'rifatan. Kalau saya lebih ke ya ketenangan jiwa, hikmah itu. Jadi hikmah itu saya garis bawahi lagi, saya perjelas lagi, klarifikasi lagi, hikmah itu bukan tanda kutip yang ada di benak-benak mereka, mengandalkan uang lah atau itu, saya nggak bisa kalau urusan itu. Rumah ini pun dibangun dengan doa, bukan berarti kita Nggak berikhtiar. ya nggak berikhtiar. Doa kita tiba-tiba di bawah sejadah ada uang, enggak, tapi kita berdoa. Yang ada yang kita baca rutinitas 41 hari kita mau bikin rumah itu harus wirid dulu. Yang dibacanya apa? Saya tegaskan surat Fatah. Tapi harus ijazah. Saya nerima ijazah dari cicitnya Syekh Hasbullah Al-Bantani. Itu. Ijazah surat Fatah itu. Oke, klarifikasi untuk video yang sebelumnya. Rumah yang dibangun dengan doa itu ya. Oke. Ayah makasih. Silahkan datang ke sini kalau mau ijazah. Siap. Kalau gurunya jadi, muridnya pun akan jadi. Itu Masya aja. Allah, luar biasa sekali. Ayah, terima kasih Siap, karena udah sama-sama. mendekati waktu zuhur juga. Iya. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Untuk nomor telepon ayah nanti saya sertakan di layar video ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.